Jika Anda ingin mulai merasa bahagia, itu dimulai dengan Anda ingin merasa bahagia. Kami suka duduk dan diam, kami suka duduk dalam kesedihan. Kami sendiri pastikan Anda menghabiskan waktu setiap hari. Apakah itu pukul 15:20 menit? Apakah itu 1 jam, 2 jam? Luangkan waktu untuk membiarkan pikiran Anda terpisah dari tekanan hari Anda. Jika Anda berharap untuk gagal, Anda akan gagal. Di sisi lain, jika Anda berharap untuk menang, Anda akan menang, dan dia benar karena dokter dan psikolog sama-sama setuju bahwa khawatir sebenarnya mempersingkat hidup Anda. Dan itu merusak tubuh Anda. Kita perlu menjernihkan pikiran kita sebelum kita pergi tidur. Kita berbicara tentang sebuah buku yang ditulis oleh Norman Vincent Peale. Kekuatan berpikir positif. Mari kita mulai dengan nugget emas nomor 1. Menciptakan kebahagiaan batin Anda sendiri. Bahwa Anda bertanggung jawab atas kebahagiaan Anda sendiri. Karena ketidakbahagiaan biasanya merupakan produk sampingan dari Anda memikirkan pikiran sedih. Anda memiliki perasaan negatif ini. Anda memiliki kebencian terhadap orang lain. Dan hanya memiliki pandangan hidup yang buruk secara keseluruhan. Jadi jika Anda memikirkan hal-hal itu, menurut Anda apa yang akan terjadi? Anda harus memaksakan diri untuk tidak memikirkan pikiran negatif itu. Peale berkata, kita harus membiasakan kebahagiaan. Dengan berpikir optimis, pikiran ceria sepanjang hari. Kami suka duduk dan diam. Kami suka duduk dalam kesedihan kami sendiri. Saya tidak suka melakukan itu. Tetapi saya hanya tahu bahwa terkadang otak saya memaksa saya untuk melakukan itu. Dan saya tidak tahu mengapa. Jadi saya harus memaksakan diri untuk melakukannya. Tidak melakukan itu. Saya harus memasang musik yang ceria. Saya harus melakukan sesuatu yang produktif. Saya harus pergi ke gym. Saya harus pergi jalan-jalan. Teman-teman akan membuat saya tertawa. Dan sulit. Pada awalnya rasanya tidak benar. Rasanya seperti Anda memaksanya karena Anda memaksanya. Tetapi akhirnya itu mulai membuat Anda merasa lebih baik. Ada keajaiban terjadi di sekitar Anda. Ada keindahan di sekitar Anda. Buka mata Anda dan lihat. Dapatkah Anda melihat matahari bersinar? Hebat. Dapatkah Anda mendengar burung-burung berkicau? Hebat. Dapatkah Anda merasakan kehangatan matahari di kulit Anda? Luar biasa. Ada keindahan sederhana di sekitar kita. Jika Anda ingin mulai merasa bahagia, itu dimulai dengan Anda ingin merasa bahagia. Jadi hentikan pikiran negatif itu. Dan saat Anda mulai merasa tidak enak, saat memulai untuk menemukan diri Anda bergosip, merasa bersalah, merasa marah, merasa apapun yang Anda rasakan, itu adalah putaran negatif yang memaksa diri Anda untuk berpikir positif, melakukan hal-hal positif. Dan sementara itu terasa tidak benar pada awalnya. Teruskan. Anda berada di jalan yang benar. Nugget emas nomor 2. Penangkal kecemasan adalah bahwa orang membuang banyak waktu mereka, energi mereka, marah dan resah tentang hal-hal yang tidak dapat mereka kendalikan. Kembali ke prinsip Covey. Lingkaran perhatian, lingkaran pengaruh. Fokus hanya pada hal-hal dalam lingkaran pengaruh. Segala hal lain dalam lingkaran perhatian tidak dapat Anda kendalikan. Tidak dapat Anda pengaruhi. Jadi lanjutkan. Jangan biarkan pikiran Anda hanya menghabiskan waktu di ruangan. Anda sia-siakan energi pikiran. Jadi sebagai bagian dari penangkal kecemasan ini, Peale mengatakan bahwa kita perlu memperlambat untuk menghilangkan kecemasan kita dan untuk mencapai kedamaian. Dan dia menyarankan meditasi. Dia menyarankan agar kita mencurahkan setidaknya 15 menit setiap hari untuk menenangkan dan merilekskan diri kita sendiri dengan memikirkan pikiran damai atau tidak berpikir apa-apa. Jadi sesuatu yang dia bagikan dalam buku ini
adalah untuk membantu menghilangkan kecenderungan untuk khawatir. Kita butuh bersantai dan menghabiskan beberapa menit. Memikirkan pengaturan damai yang indah. Mendengarkan kicauan burung. Merasakan matahari di wajah kita. Semua ini, hal-hal yang saya bicarakan sebelumnya. Di mana itu hanya masalah, Anda benar-benar berpikir bahwa dalam pikiran Anda. Dimanapun Anda berada. Jika Anda sedang bekerja. Jika Anda berada di rumah. Anda tidak. Atau tutup mata Anda. Dan buka pikiran Anda. Untuk mungkin tempat di mana Anda berlibur sebelumnya. Dan pergi ke sana selama 15 menit. Cium baunya. Rasakan seperti apa rasanya pasir di kaki Anda. Rasakan diri Anda terjun ke lautan. Jadi penawar kegelisahan itu. Semua tentang menjernihkan pikiran. Bagaimanapun Anda memilih untuk melakukannya. Pastikan Anda menghabiskan waktu setiap hari. Apakah itu 15-20 menit? Apakah itu 1 jam 2 jam? Jika Anda berolahraga di gym. Apakah Anda melakukan yoga? Apakah Anda kembali ke kelas bersepeda? Apapun. Luangkan waktu untuk membiarkan pikiran Anda terpisah dari tekanan hari Anda. Nugget emas nomor 3. Berharap yang terbaik. Jika Anda berharap untuk gagal, Anda akan gagal. Di sisi lain, jika Anda berharap untuk menang, Anda akan menang. Jadi, benih apa yang Anda tanam di dalam pikiranmu? Apakah Anda menanam benih kepositifan atau benih negatif? Tebak apa? Hidup Anda akan memberi Anda kembali lebih dari itu. Apakah Anda menanam benih, "Oh keraguan," dan "Oh, saya tidak akan membuat ini berhasil," atau sesuatu yang buruk akan terjadi? Jika Anda menanam benih itu, tebak apa yang akan Anda dapatkan? Lebih dari itu. Mulai fokus pada yang positif. Mulai fokus pada bagaimana segala sesuatunya bisa berjalan dengan benar. Dan coba tebak ketika ada yang salah. Katakan, "Oh tidak. Ada pelajaran di dalamnya bagi saya. Karena hidup tidak terjadi pada saya. Itu terjadi pada saya. Jadi semua yang terjadi ada untuk memberi saya pelajaran. Ini bukan kemunduran, itu adalah pengaturan. Hal ini sangat buruk. Itu terjadi karena suatu alasan. Saya akan belajar dari itu. Saya akan menjadi lebih baik." Nugget emas nomor 4. Jangan khawatir. Dan dia benar karena dokter dan psikolog sama-sama setuju bahwa khawatir sebenarnya mempersingkat hidup Anda. Dan itu merusak tubuh Anda. Kita perlu menjernihkan pikiran kita sebelum kita pergi tidur. Dan kita perlu membayangkan kekhawatiran kita mengalir keluar dari tubuh kita. Seperti air keluar dari gelas. Jadi jangan berpikir bahwa jalan saya adalah jalan yang benar. Tidak. Tidak. Jalan ini baik untuk saya. Saya mengganti kekhawatiran dengan harapan. Dengan menyusun tujuan. Saya menyusun 3 tujuan. Tujuan terkait keuangan. Tujuan terkait kesehatan. Dan tujuan terkait profesional. Sesuatu yang akan saya lakukan dengan hidup saya. Dan kembali pada hari ketika saya mengalami tekanan itu. Saya sangat khawatir, saya mengalami kesulitan waktu tidur. Saya mengalami sakit dada di jantung. Saya berdebar sepanjang waktu. Dan saya benar-benar tidak bisa mendapatkannya. Anda tahu tingkat kepuasan yang tinggi dalam hidup. Dan Anda tahu, jika Anda mengatakan pada skala 1 sampai 8. Rian lagi, 9 dan 10 adalah dicadangkan untuk waktu yang sangat khusus dalam hidup kita yang jarang terjadi. Saya duduk di 4 secara konsisten. Di mana saya akan bangun dan tiba-tiba saya merasakan tekanan hari saya. Akan melewati antara 3 dan 4 sepanjang waktu.
Jadi apa yang saya lakukan adalah mengganti kekhawatiran itu dengan kecemasan itu, ketakutan itu. Saya membuat rencana yang memberi saya harapan. Tujuan yang memberi saya harapan. Sesuatu yang membuat saya bersemangat. Sesuatu yang ingin saya kerjakan menuju sesuatu yang ingin saya capai. Karena saya tahu, jika saya melakukannya, akan membuat saya keluar dari kekacauan ini. Dan hidup saya akan lebih baik sebagai hasilnya. Nugget emas nomor 5. Pemecahan masalah. Saya memiliki masalah yang membutuhkan solusi. Saya punya keinginan, Aku punya mimpi, aku punya tujuan bahwa saya membutuhkan solusi. Tetapi yang perlu saya lakukan adalah mengeluarkan diri saya dari kesibukan hari itu. Dan membiarkan pikiran saya bebas. Dan mencari inspirasi di sekitar saya. Dan mengetahui bahwa solusi apapun yang saya cari, itu akan datang kepada saya. Dan ini adalah di mana dalam Nugget emas, dalam buku di mana Phil berbicara tentang, Anda tahu, pemecahan masalah. Dia memberi kita 10 teknik pemecahan masalah. Yang pertama, percaya bahwa untuk setiap masalah ada solusi. Jadi ya, percayalah bahwa masalah Anda bisa diselesaikan. Yaitu berat, yaitu sulit. Ya, Anda tidak punya solusi sekarang. Tetapi ada solusi. Dan seringkali ada lebih dari satu. 2. Cobalah untuk menjaga ketenangan Anda saat Anda mengatasi masalah. Jadi jangan merasa cemas. Jangan mencoba untuk marah. Dan katakan, kamu tahu, aku tidak mengerti ini. Aku tidak mengerti. Tidak. Kamu harus tenang. Kamu harus berharap bahwa akan ada solusi untuk masalah ini. Nomor 3. Jangan mencoba memaksakan jawaban. Atau jadi jangan mencoba mengatakan seperti, "Ya Tuhan, saya butuh jawaban pada hari Sabtu siang." Jika saya tidak mendapatkannya pada hari Sabtu siang, maka sudah terlambat. Terkadang Anda bisa memaksanya. Hidup sering terjadi untuk Anda. Dan Anda hanya perlu waktu untuk mengungkapkannya kepada Anda. Nomor 4. Kumpulkan semua informasi yang relevan. Cukup sederhana. Lakukan penelitian sebanyak mungkin. Nomor 5. Tuliskan semua fakta tentang situasinya. Lagi, dapatkan pemahaman untuk masalahnya apa yang terjadi. Anda perlu mendapatkan kejelasan tentang masalah. Sehingga Anda bisa mendapatkan kejelasan tentang solusi apa yang Anda butuhkan untuk menyelesaikannya. Nomor 6. Luangkan waktu untuk berdoa tentang masalah yang Anda hadapi. Dengarkan, jika Anda berdoa tentang itu, tidak apa-apa. Jika tidak berdoa tentang itu, mungkin Anda sedang memikirkannya. Selalu luangkan waktu untuk memikirkannya. Saat Anda berjalan di alam. Ya, luangkan waktu untuk berpikir di alam dan biarkan pikiran Anda mengalir. Tetapi saat Anda memisahkan diri dari tekanan, kecemasan, kesibukan setiap hari, luangkan waktu Anda untuk memikirkan solusi. Nomor 7. Percaya dan mencari bimbingan Tuhan. Lagi, jika Anda percaya pada aspek religius yang akan berbicara kepada Anda, yang seharusnya tidak berbicara dengan saya. Jadi, saya mungkin tidak akan menggunakan yang satu. Nomor 8. Mengandalkan karunia wawasan dan intuisi batin Anda. Ada hal-hal yang kami yakini harus kami lakukan. Dan kemudian ada hal-hal yang kami tahu harus kami lakukan. Sehingga Anda harus mendengarkan diri Anda sendiri. Dan butuh waktu, memang butuh waktu. Butuh kesabaran, butuh kedewasaan. Bagi Anda untuk menyadari apa yang Anda kuasai. Dan terkadang Anda melakukan sesuatu hanya untuk mencari nafkah. Hanya karena, itu pekerjaan saya, itu karir saya. Itu yang saya percaya, saya hebat. Tetapi Anda memiliki karunia lain di dalam diri Anda. Yang mungkin belum Anda jelajahi, bahwa Anda seharusnya. Nomor 9. Menghadiri ibadah keagamaan di mana Anda dapat
dan mendengarkan dengan damai dan membiarkan alam bawah sadar Anda bekerja pada masalah. Lagi Anda bisa pergi ke tempat ibadah atau Anda bisa jalan-jalan. Saya suka jalan-jalan. Jadwalkan. Saya akan memasang musik di telinga saya dan membiarkan diri saya berpikir. Cukup sederhana. Nomor 10. Jawaban yang berkembang dalam pikiran Anda. Atau yang terjadi adalah jawaban yang benar. Jadi, saya hanya mengizinkan pemikiran yang muncul di benak saya. Setiap kali saya memiliki pemikiran yang diilhami, saya menuliskannya di ponsel saya. Menarik ponsel saya, membuka notepad dan menuliskannya. Pada akhirnya saya akan melakukannya, memikirkannya, merenungkannya. Dan katakan, Anda tahu apa ide ini sesuatu yang ingin saya bahas lebih jauh. Dan bahas lebih dalam. Persis seperti itulah pertunjukan ini terjadi. Itu persis bagaimana Anda akan menemukan solusi untuk masalah Anda. Terakhir, tetapi tidak kalah penting, nugget emas nomor 6. Bagaimana menangani sakit hati? Sekarang semua orang di beberapa titik dalam hidup mereka mengalami sakit hati. Dan itu sulit. Dan Phil berkata, itu untuk kita, untuk mengatasi sakit hati. Kita perlu menahan sakit hati dengan tetap sibuk. Jadi jika Anda bercerai dari suami atau istri Anda, jika Anda baru saja putus dengan pacar Anda, jika Anda baru saja kehilangan orang yang dicintai, jika orang yang dicintai meninggal dunia, seorang teman, anggota keluarga, tidak peduli siapa itu. Dia mengatakan itu agar Anda dapat melewatinya, Anda harus tetap sibuk. Anda harus kembali ke aktivitas normal. Sesegera mungkin setelah kehilangan atau kekalahan. Dan Anda harus melawan godaan untuk merenung. Dan mengasihani diri sendiri. Saya harus kembali bekerja, saya harus kembali ke tujuan saya. Kembali ke gym. Kembali makan dengan benar. Kembali bergaul dengan teman-teman saya, keluarga saya. Mendengarkan musik yang saya dengarkan. Kita harus hidup kembali. Tetapi terkadang kita hanya perlu sedih. Dan kita harus berusaha melewatinya. Tetapi kuncinya di sini adalah untuk tidak membiarkan pikiran Anda memikirkannya terlalu lama. Yang tidak menangani sakit hati. Yang memungkinkan sakit hati mengendalikan Anda. Dan menang.